Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ferry Fernando dari kelas 12 TAP 1. Saya izin untuk menyampaikan presentasi saya kepada teman-teman tentang tugas PKK. Sistem produksi massal memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari produksi massal yaitu A. Hemat biaya, B. Hemat waktu, C. Tingkat keakuratan tinggi dan tingkat produksi yang cepat. Adapun kekurangan produksi massal yaitu A. Tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran, B. Kurang beragamnya variasi produk, C. Biaya mesin mahal, dan D. Tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran. B. Perencanaan produksi massal. Perencanaan produksi massal dapat diartikan sebagai proses untuk memproduksi barang pada suatu periode sesuai yang telah dijadwalkan melalui pengelolaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan-peralatan perancangan produksi berguna untuk mengarahkan seluruh aktivitas rutin para tenaga kerja. 1. Ruang lingkup perencanaan produksi. Ruang lingkup perencanaan produksi menurut Sinulinga 2013 meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. A. Mempersiapkan rencana produksi, B. Membuat jadwal penyelesaian produk, C. Merencanakan produksi dan pengadaan bahan dari luar, D. Menjadwalkan proses operasi setiap unit, dan E. Menyampaikan jadwal pada pemesanan. 2. Tujuan fungsi perencanaan produksi massal. Tujuan serta fungsi perencanaan produksi massal dijelaskan sebagai berikut. A. Tujuan dari perencanaan produksi. Perencanaan produksi massal memiliki beberapa tujuan. Tujuan perencanaan produksi massal dijelaskan sebagai berikut. 1. Meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan. Salah satu tujuan untuk merencanakan produk massal yaitu meminimalkan biaya produksi dan memaksimalkan keuntungan. Dengan membuat perencanaan produk, maka akan dioptimalkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses produksi seperti penyediaan bahan baku dan tenaga kerja. 2. Memaksimalkan kepuasan pelanggan. Tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk merupakan tujuan dari perencanaan. Semakin besar tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk, maka semakin mudah bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Begitupun sebaliknya, semakin pelanggan tidak puas terhadap produk kita, maka akan semakin sulit bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan tersebut. 3. Meminimalkan perubahan nilai produksi. Perencanaan produksi yang tepat akan meminimalkan resiko kehilangan hilal produksi suatu produk. Sebagai contoh adalah perusahaan bahan baku di gudang harus diproduksi dengan jadwal waktu yang telah ditentukan. Meminimalkan perubahan tenaga kerja. Perencanaan produksi yang baik juga akan menentukan berapa banyak tenaga kerja yang harus digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Dengan perencanaan yang berkaitan dengan tenaga kerja tersebut, maka biaya tenaga kerja pun dapat diminimalisir. Memaksimalkan perlengkapan dan inventaris pabrik. Perencanaan produk yang baik berarti menggunakan perlengkapan yang terdapat dalam pabrik juga akan dimaksimalkan. B. Fungsi dari perencanaan produksi. Perencanaan produksi memiliki beberapa fungsi. Beberapa fungsi perencanaan produksi dijelaskan sebagai berikut. 1. Menjamin rencana produksi dan pemasaran produk. Perencanaan yang tepat mampu memudahkan perusahaan untuk menjamin rencana penjualan produk kepada konsumen sesuai dengan rencana yang tepat. 2. Mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi. Perencanaan produksi sangat tepat digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan mampu untuk memproduksi barang serupa dari waktu ke waktu. Alat ukur untuk 3. Alat untuk memonitor hasil produksi. Fungsi lain-lain dari pembuatan perencanaan produksi yaitu memudahkan dalam memonitor hasil produksinya secara akurat. 3. Unsur perencanaan produksi. Perencanaan produksi ini memiliki unsur-unsur yang dijelaskan sebagai berikut. 1. A. Tujuan produksi.
harus dibuat sejelas mungkin dan mampu dipahami oleh manajemen perusahaan. Pengukuran dan standar produksi artinya perencanaan produksi tidak hanya dilakukan atas tujuan, tetapi juga harus mengukur kemampuan konsumen dalam menyerap produk tersebut. C. Perencanaan merupakan fakta objektif. Perencanaan produksi harus apa adanya dan memiliki pemikiran yang cukup rasional, bukan hanya sebagai angan-angan. Perencanaan harus dapat diukur, artinya walaupun hanya perkiraan, namun perkiraan tersebut adalah benar dan tentu tidak menimbulkan kerugian pada perusahaan. E. Tahap awal pelaksanaan produksi. Perencanaan harus menjadi langkah awal bagi perusahaan menghasilkan barang dan dibutuhkan oleh konsumen. 4. Jenis perencanaan produksi. Berdasarkan pada jangka waktunya, perencanaan produksi memiliki beberapa jenis. Beberapa jenis perencanaan produksi tersebut dijelaskan sebagai berikut. A. Perencanaan jangka panjang, long range planning. Perencanaan jangka panjang merupakan perencanaan produksi lebih dari 1 tahun bahkan 5 tahun mendatang. B. Perencanaan jangka menengah, medium range planning. Perencanaan jangka menengah merupakan perencanaan yang dibuat untuk kegiatan produksi selama 2-3 tahun mendatang. C. Perencanaan jangka pendek, short range planning. Perencanaan jangka pendek merupakan perentuan kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun mendatang atau bahkan kurang dari 1 tahun. 5. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan produksi. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap perencanaan produksi. A. Faktor internal meliputi kapasitas mesin, produktivitas tenaga kerja, dan kemampuan pengadaan alat dan bahan. B. Faktor eksternal meliputi kebijakan pemerintah, inflasi, dan bencana alam. 6. Langkah-langkah perencanaan produksi. Adapun langkah-langkah perencanaan produksi dijelaskan sebagai berikut. A. Penelitian dan pengembangan produk. 1. Penelitian proses produksi merupakan penelitian yang dilakukan perusahaan dengan tujuan perbaikan serta proses produksi yang sedang berjalan. Oke, tadi adalah mengenai produksi massal. Sekiranya cukup dari saya Ferry Fernando. Meminta maaf apabila ada kekurangan dan kelebihan. Sekiranya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.